mengapa kalian masih menyia-nyiakan waktu kalian? Pertanyaan menggelitik ini akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, mengapa kalian masih menyia-nyiakan waktu kalian? Hal ini terjadi karena aktivitas sehari-hari kalian sangatlah monoton. Kalian dikelilingi oleh hal-hal yang sama setiap harinya, seperti kerja, mungkin kuliah, dan rutinitas sekolah. Dan setelah beberapa kali kesempatan, kalian akan merasa lelah dan bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Aktivitas yang baik namun harus diulang berulang kali dengan kerja keras yang melelahkan, memakan waktu, dan tidak memberikan kepuasan. Jadi, meskipun semua kerja keras kalian ini mengarah pada pencapaian yang besar, otak kalian akan melihatnya sebagai suatu masalah, sebagai ketidaknyamanan karena membuat kalian lelah. Ingat bahwa tugas otak kalian adalah menjaga kalian tetap sehat, hidup, dan bahagia. Tugas otak kalian bukanlah untuk bekerja sangat keras demi tujuan dan impian kalian, karena hal itu adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh alam bawah sadar kalian. Jika kalian hidup pada tahun misalnya 1600-an atau dahulu kala, mungkin alam sadar kalian akan membuat keputusan yang berbeda. Tetapi pada saat ini, setelah memahami bagaimana dunia ini berkembang begitu pesatnya dan merujuk pada keinginan-keinginan kalian, alam sadar kalian telah memutuskan untuk mencapai beberapa hal tertentu untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Hal itulah yang kita sebut sebagai tujuan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang hal ini, bagi kalian yang ingin mendapatkan banyak inspirasi hidup dan motivasi bijak, tolong subscribe channel kita, Inspirasi Bijak, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video kita berikutnya. Jangan lupa pula like, komen, dan share video ini ya guys. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Dan inilah jawaban untuk setiap kali kalian berkata pada diri sendiri, mengapa saya tidak bisa bekerja keras? Mengapa saya tidak merasa termotivasi? Mengapa saya tidak ingin bekerja? Karena pada dasarnya otak kalian membenci hal-hal itu. Bekerja rutin adalah sebuah tekanan dan otak kalian akan menyadari itu dan menyarankan kalian untuk menghindarinya. Dan otak kalian akan cenderung memilih untuk bersantai. Pikirkan saja tentang perempuan cantik itu. Ayo cek YouTube aja. Wow, video baru. Dan kemudian kalian mulai melakukan hal-hal yang membuat kalian rileks dan kalian merasa bahagia karena kalian membebaskan diri kalian dari tekanan bekerja keras dan merilekskan otak kalian dengan memberikan hiburan padanya. Kalian merasa hidup dan bersemangat karena kalian bisa tertawa dan menikmati hidup. Dan otak kalian berpikir bahwa hal itu adalah sehat. Saat suasana hati yang sedang bahagia, itu membuat kalian merasa tidak ingin berhenti. Kemudian tanpa berpikir, tanpa peduli dengan waktu, kalian memulai melakukan maraton dari YouTube ke Facebook, ke tautan-tautan dan pesan. Dan hal ini terus berlanjut. Anehnya, meskipun kalian melakukannya setiap hari, aktivitas ini tidak pernah membosankan karena kontennya selalu baru. Meskipun mungkin hanya pengulangan-pengulangan, ada konten baru setiap hari yang berhasil membuat kalian menatap layar ponsel kalian selama berjam-jam. Hal itu akan merangsang otak kalian berpikir dan kalian bahagia. Nah, kebahagiaan dan tawa jauh lebih baik daripada stres dan tekanan dari aktivitas kerja keras. Oleh karena itu, kalian menemukan diri kalian setiap hari duduk dan tersenyum serta tertawa sepanjang waktu, berbagi dan mengkonsumsi, menonton berjam-jam sampah yang berulang-ulang. Karena itu berulang, kalian juga tidak belajar hal-hal baru apapun. Kalian terbiasa menonton jenis konten yang sama berulang kali karena itu merupakan zona nyaman kalian. Jadi, dalam kaitannya dengan definisi zona nyaman, hal ini tidak terbatas pada satu tempat saja. Ini terkait dengan mentalitas kalian di internet, di mana kalian merasa nyaman dengan berbagai layanan komedi, vlog, website, aplikasi, chatting, dan berbagai media sosial. Itulah tempat favorit baru kalian, dan kalian secara tidak sadar telah menyia-nyiakan waktu dan melalui hari-hari di sana. Dan ini bahkan bukan keputusan sadar lagi. Hal-hal itu telah menjadi suatu kebiasaan. Dengan alam bawah sadar kalian,
telah melatih diri kalian sendiri untuk pergi berselancar ke tempat-tempat itu setiap hari. Berapa banyak konten komedi yang kalian tonton setiap hari? Berapa lama? Apakah itu sesuatu yang kalian tentukan untuk diri sendiri sebelum mengklik? Tidak, kalian mengklik satu video dan kalian tersesat selama berjam-jam di sana. Terus, di mana kontrolnya? Tidak ada, karena itu bukan tempat fisik yang nyata. Di kehidupan nyata, seseorang bisa menghentikan kalian dari pergi ke suatu tempat, namun tidak di dunia maya. Alasan kalian mengapa kalian tidak berhenti atau tidak bisa berhenti adalah karena tidak ada batas untuk kebahagiaan. Setelah itu, kalian mungkin akan mengatakan, baik, ini terlalu banyak. Lalu kalian akan merasa bahagia dan positif. Semakin banyak kalian menonton, semakin banyak kalian akan bahagia dan mungkin tertawa. Dan hal ini akan menjadi seperti tantangan untuk tidak tertawa, yang menyebabkan kalian tidak pernah berhenti pada satu tayangan. Kalian akan terus melakukannya dan melakukannya lagi, dan inilah alasan mengapa video-video ini memiliki jutaan tayangan. Ini adalah seperti lari maraton yang menguras waktu terus-menerus. Dari semua alasan ini, orang mungkin akan mengatakan, jika itulah hidup kalian, maka kalian seharusnya bahagia. Tapi seringkali saat kalian pergi ke tempat-tempat di dunia maya, sebenarnya kalian lakukan untuk menghindari stres yang menimpa hidup kalian di dunia nyata. Mungkin juga karena ada gundah dan rasa bosan, serta mungkin suasana hati yang khawatir dan kalian mencari pelariannya. Sebenarnya, ketika kalian melarikan diri ke dunia maya, ada beberapa masalah yang muncul. Apa itu? Ingat bahwa sebenarnya kebahagiaan itu sementara. Saat video atau klip berakhir, kalian pun akan ikut merasa tidak bahagia lagi. Dan untuk terus merasa bahagia, kalian harus terus-menerus menonton konten yang juga membutuhkan banyak waktu tentunya. Seharusnya kalian harus bekerja untuk mempertahankan dan melanjutkan hidup kalian. Dan kalian tentunya memiliki keinginan yang membutuhkan kerja keras untuk bisa dipenuhi. Banyak pencapaian yang ingin kalian dapatkan. Kalian tentunya butuh untuk dihormati orang lain, memiliki reputasi nama baik, popularitas, status, dan banyak impian-impian lainnya. Kalian harus memiliki visi, tujuan hidup, ambisi, dan keinginan-keinginan yang ingin kalian dapatkan dalam hidup kalian. Dan semua hal ini bisa saja sirna oleh kebiasaan-kebiasaan kalian untuk menghindari pekerjaan dengan memilih kebahagiaan yang sementara. Dan itulah yang membuat kalian harus khawatir. Jadi, apa solusi nyata untuk kalian terapkan? Yang pertama, kalian memiliki dua pilihan, kebahagiaan sementara atau kerja keras. Kalian bisa mengaturnya dengan bijak, bisa dengan menyelesaikannya atau membuang salah satunya. Kalian bisa mengusahakan apapun pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkan impian kalian. Yang kedua, tidak ada yang akan datang untuk membantu kalian. Ingat, tidak ada. Jika kalian masih bingung selama ini mengapa kalian tidak bisa bekerja dengan baik, sekarang kalian memiliki jawabannya. Kalian tahu mengapa begitu? Karena kita semua memiliki masalah kita sendiri. Setiap orang di sekitar kalian juga memiliki impian dan tujuan mereka sendiri. Orang akan mengingatkan kalian tentang tujuan kalian. Saya akan menghilangkan keraguan dan memotivasi kalian dengan jujur, dengan memberikan beberapa telaah kebenaran tentang bagaimana cara otak kalian bekerja yang cenderung mencari kebahagiaan diri daripada memilih membangun mimpi dengan kerja keras. Satu hal yang harusnya kalian ingat bahwa di luar sana, di dunia nyata, kalian benar-benar sendirian. 3. Kendalikan diri kalian. Kalian perlu secara sadar memutuskan bagaimana kalian akan menghabiskan waktu kalian. Apakah kalian memiliki waktu untuk menonton YouTube? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bagus untuk mengendalikan diri kalian. Jika kalian sedang asik menonton konten terus-menerus, tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah saya seharusnya bekerja sekarang? Jika iya, maka keluarlah. Hentikan nonton video tersebut, matikan ponsel kalian, dan mulailah bekerja adalah bentuk kendali diri. Kemampuan kalian dalam mengontrol perilaku itu sesuatu yang cukup sulit, karena dengan demikian otak kalian akan memberontak. Otak kalian akan menggiring opini, tapi kita sedang bersenang-senang. Ayolah, ini membosankan, saya membencinya. Disiplinkan otak kalian pada saat itu. Mungkin hal ini akan membosankan dan katakan dalam hati, tapi ini perlu saya lakukan untuk masa depan saya. Dan perlahan-lahan otak kalian akan berhenti mengeluh. Ambil alih kendali atas perilaku kalian sendiri.
Bahkan jika otak kalian memberontak terhadap kalian, bertanggung jawablah pada diri sendiri. Semakin cepat kalian melakukannya, semakin besar peluang kalian untuk mencapai semua yang kalian inginkan. Ini mungkin hanya sebuah video bagi kalian, tetapi saya sedang berbicara tentang hidup kalian, guys. Dan ini bukan lelucon. Video-video YouTube ini, para pembuatnya, halaman-halaman channel, semuanya akan terlupakan dan digantikan oleh diri kalian sendiri seiring waktu. 10 tahun dari sekarang, kalian hampir tidak akan mengingatnya, karena kalian akan tumbuh menjadi orang yang berbeda dengan selera konten yang berbeda pula. Ingat, dalam 3-5 tahun ke depan, kalian akan merasakan perbedaannya saat kalian menerapkan hal-hal ini dalam hidup kalian. Jadi, keluarlah, hirup wangi bunga sesungguhnya, sentuh aroma lingkungan nyata kalian. Susun rencana-rencana kalian kembali, pasang target-target hidup kalian yang belum tercapai, dan sambutlah kebahagiaan dan kesuksesan sesungguhnya. Tetap rendah hati, tetap bijak dalam menyikapi semua yang datang, karena kalian luar biasa. Raih sukses dengan elegan, semangat Pijakers. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Stop stopping yourself.